eh, berapa karakter, berapa alamat aulia zahirnya? 9. Apa aja yang pertama? Jika dipandang, mengingatkan kita kepada Allah. 1. Yang kedua, mereka punya sultanul haq. Maksudnya mereka di dalam dirinya itu ada kemandirian. Jadi kolbunya merajai dirinya, bukan dirinya yang kemudian dikuasai oleh junud-junudnya ini, ya, oleh emosinya, oleh segala macam. Dan mereka punya sultanul haq, dan tidak ada yang bisa mengganggu itu. Nah, mereka ini tidak gampang dipengaruhi, hatta oleh orang terdekatnya. Ya, jadi kalau antum nggak beres, ini yang disebut beres sama dirinya sendiri. Ya, untuk masalah pemahaman, ya. Kalau masalah hal-hal yang lain belum tentu. Tapi untuk masalah pemahaman, keyakinan itu dia nggak bisa berubah. Bukan keras kepala, bukan. Ini bukan keras kepala, ini kemantapan pemahaman. Kemantapan yakin. Jadi yakinnya sudah hakul yakin, bahkan di atas itu. Al-yakin kulluh, tamamul yakin. Inilah mereka. Ya. Maka mereka berorasi, menggunakan redaksi-redaksi dalam orasinya, dalam kalamnya, bukan untuk menyenangkan jamaah, tapi karena ingin mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mereka, ya. Mau 1000 orang di depan berpendapat beda sama dia akan tetap beda kalau emang keyakinannya sudah beres. Bedakan ini dengan keras kepala. Ya. Ini ketenangan jiwa, kebeningan kolbu, bukan emosional. Bedakan orang keras kepala. Keras kepala nanti yang keluar adalah sibai, karakter-karakter buas. Adanya bengisan. Dia itu namanya keras kepala. Jadi beda karakter ini dengan orang-orang yang keras kepala. Orang keras kepala itu nanti keluarnya adalah kalam-kalam, kebun binatang keluar semua. Ya. Jadi kalau antum melihat nih, saya misalnya, semoga nggak terjadi. Atau ada orang, udah mulai keluar kalam-kalam. Kalbun, kirdun, di kalamnya itu, nah ini udah cukup, kurangi dulu ngomong, dengerin dia. Kenapa? Karena itu masuk sini, nanti jadi karakter sama kita. Ya. Nar ente, ya itu hati-hati tuh kalau udah kalimat-kalimat begitu. Ya. Banyak kiai, ustadz, orator begitu, dan kita agak serem lah, ya. Mungkin saya dulu pernah begitu, saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, yang ketiga, firasah. Nah, firasahnya kuat. Firasah itu apa? Lintasan yang masuk ke kolbu, ketangkap sama dia. Antum kan dapat firasat, tapi nggak ketangkep. Nah, dia bisa nangkep. Gimana nangkepnya? Nah, itu hanya bimbingan Allah kepada mereka. Apa kata Nabi? Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati terhadap firasat orang beriman. Kenapa? Karena mereka bisa menangkap itu dengan nur Allah. Nur itu artinya sesuatu yang membuat kita bisa melihat. Nur apa itu? Nur zikrillah. Nur mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi firasat ini tajam kalau sudah zikir. Ya. Yang kedua, ilham. Nah, kalau sudah firasatnya tajam, nanti next-nya apa? Dia punya ilham. Jadi kalau mursyid nggak punya ilham, dia harus ngaji lagi. Bedakan was-was sama ilham loh, ya. Was-was itu dari syaitan. Kalau nafsiyah kita, pikiran kita yang liar, namanya hawajis. Jika dari malaikat, disebut dengan ilham. Jika dari Allah disebut dengan khatir, warid, rabbani. Ada di kitab. Sebenarnya ada, Ibnu Athaillah Sekandari, lalu sebagian ditulis oleh Imam Al-Kushairi. Jadi kalau dari Allah apa? Khatir, warid, rabbani. Lintasan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kalau jadi, dia kalau berkata apa, dia sama kayak kun. Ya, kalau orang ini ngomong apa, itu jadi kun deh. Kalau kun gimana? Jadi nggak? Bukan kunnya kita. Apalagi di YouTube ada Abu Kun ya. Kritikus. Nah, itu beda lagi tuh, ya. Cerdas. Cuma banyak orang tersinggung sama dia, ya.
Terus kalau bisikan itu muncul dari malaikat, ciri-cirinya apa? Habis wirid, habis istikharah, habis sholat hajat, terus antum minta isyarat kepada Allah. Yang pertama muncul biasanya itu khatir, warid, rabbani, biasanya. Ciri-cirinya pasti terjadi. Kalau nggak terjadi, berarti dia bukan khatir, warid, rabbani. Barangkali yang kedua, cepat sekali itu. Ilham namanya, ilham malaki. Antum pikir-pikir, masa sih, tunjuk lagi ke dia. Namanya hawajis. Terus nolak lagi, halu nih kayaknya. Udah muncul lagi yang ketiga, was-was. Udah, ma'asyaitan. Maka ta'awuz lagi, zikir lagi, nanti dia hilang. Dulu Nabi, para sahabat, mereka latihan ini. Sekarang mana latihan itu? Antum cuma latihan nggak jelas sekarang ya. Quran sibuk di makharij, Quran sibuk di mat, Quran sibuk di sanad, belajar hadis sibuk di sanad, sibuk di ijazahan. Ya bagus. Tapi istighal dengan ilmu zahir, ini kemudian membuat kita menutup mata dari ilmu yang batin yang Nabi wariskan kepada ulama-ulama. Akhirnya apa? Kalau ada orang begitu kita merasa, wah ini gila gitu. Halu kan? Khayali maksudnya. Ngayal dia. Baik, selanjutnya apa? Ciri-ciri wali. Nah, ini ketahuan nih kalau udah orang yang ngelawan dia meninggal. Dulu di tempat saya ada Syekh Mukhtar Al-Khalidi An-Naqshbandi. Beliau Syafi'iyun, mufti, sudah mufti makamnya, dan usuli. Mentaksis sebuah ma'had madrasah tarbiyah Islamiyah di tempat saya, kelahiran saya. Ya. Beliau itu pernah diajak debat oleh seseorang, khrij Timur Tengah juga. Beliau ngajinya di Mekah waktu haji, tapi balik gak lama ya, cuma haji aja. Tapi lebih khatam ngajinya di gurunya Syekh Abdul Wahid As-Salihi dan Syekh Maulana Muhammad Sa'ad. Ya, semuanya Khalidiyun Naqsyabandiyun. Syekh Mukhtar ini dianggap sesat oleh seorang syekh, saya nggak usah sebut namanya karena itu aib. Ya. Maka adalah muridnya mengajak, ayo dibuat aja di debat terbuka. Si orang yang suka menyesatkan Syekh Mukhtar ini buat syarat, saya mau debat yang dengan syarat, nanti kalau ente kalah, ente dan murid ente ikut saya. Batalkan semua tarekat, tidak boleh ikut tarekat apa saja. Kata Syekh Mukhtar, tajib, saya terima. Maka berdebatlah mereka. Pendek cerita, debatnya panjang, kita nggak usah banyak-banyak. Kalahlah si yang penantang. Kata Syekh Mukhtar, ente nggak perlu ikut saya. Tanya aja ente. Tapi dia gengsi. Akhirnya bubar dan nggak ada hasilnya. Hasilnya begitu aja. Dia tidak berubah sama sekali. Dia tetap mengatakan Syekh sesat. Syekh Mukhtar sesat. Apa yang terjadi? Dihikayatkan oleh guru saya yang bertemu dua orang ini, Syekh Hasan Basri Jalil, ya, bahwa orang ini sebelum meninggalnya, karena dia menyakiti para wali-wali Allah, orang-orang ahli zikir, dia lari-lari keluar rumahnya, masuk pasar, keluar kampung, biduni libas, tanpa pakaian. Nauzubillah min dzalik. Ya, kita takut suul akibah itu ya. Itu terjadi, jangan sampai terjadi pada kita. Ya. Jadi sebanyak apapun dosa antum, dosa saya, dosa antum semua, jangan pernah sakiti kekasih Allah. Gitu. Baik. Nah, kekasih Allah itu bukan yang dikatakan oleh jamaahnya kekasih. Kekasih Allah itu bahasa kitanya wali. La ya'riful wali illal wali. Hanya wali yang tahu. Kalau jamaah yang ngomong enggak tentu. Apalagi kalau jamaah yang angkat mursyid. Ya. Nah, itu mah walinya jamaah. Mursyidnya jamaah. Wali itu Allah yang angkat. Allahu waliyul mu'minin wal muttaqin. Ya. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah yang menjadi wali orang-orang yang beriman. Ya. Terus, jadi apa ciri-cirinya? Orang yang nyakitin mereka, kalau dia meninggal duluan, dia meninggal su'ul khatimah. Tapi biasanya wali ini akan selalu datang untuk doain dia.
Ini terjadi pada Imam Ibn Arabi, dikafirkan 7 kali setiap ba'da salat. Ketika orangnya meninggal, dia bacakan Fatihah 70.000, bukan, tahlil 70.000, disebut dengan zikir itaqah, man qalaha la khalal jannah, ya, yang baca ini kan masuk surga. Dihadiahkan, ya Allah, tolong 70.000 zikir ini engkau jadikan penebus kesalahan orang yang mengkafirkanku. Kenapa? Dia salah faham denganku. Dia ingin memurnikan agama, tapi yang terjadi dia mengeruhkan agama. Ada nggak wali begitu sekarang? Malah seneng, ya. Rivalnya mati, dia seneng. Dianggap, wah itu karena dia nyakitin saya, mati loh, gitu. Begitu sekarang. Tapi kalau wali, dia sedih, dia mengatakan, oh iya dia mati karena nyakitin saya, tapi saya sedih, kasihan juga sih, gitu. Ada perasaan kasihan yang minimal, dikirim Fatihah. Ya. Dengan Fatihah itu insya Allah, ini bekal jawaban lah nanti di Munkar Nakir itu Fitnatul Kubur. Baik. Yang ke-6-nya apa? Orang-orang ahlillah, pencinta Allah, pencinta para wali, ittifaqul alsinah bisana alaihim. Semua sepakat memujinya. Siapa? Wali-wali Allah. Jadi bukan jamaah, ingat, bukan pengikut. Misalnya nih, saya punya pengikut jutaan. Pengikut saya mengatakan saya wali, ya saya belum tentu wali. Sampai ada satu wali yang mengatakan itu Ar-Razi waliullah, baru saya benar walinya. Gitu. Ya, persaksian itu perlu. Antum syuhada Allah fil ardh. Kalian adalah saksi Allah di bumi, begitu di hadis Muslim. Baik. Illa man ibtuliya bihasadihim, kecuali yang dihinggapi penyakit hasad. Sebentar dulu. Kita punya tokoh nih, dibenci orang, belum tentu yang membenci dia itu karena hasad. Bisa jadi salah paham. Kayak tadi, orang yang didoain Ibn Arabi dia salah paham. Yang kedua bisa jadi karena memang dia tahu rahasia orang ini, bahwa orang ini bukan wali. Gitu ya. Yang ketujuh, doa mustajab. Kita tambahin, ke-8, ini langsung dikasih nomor ya, dipisahin nomornya. Zuhurul ayat. Allah munculkan ayat. Ayat itu artinya keramat. Bahasa Indonesianya keramat. Allah munculkan kadang-kadang keramat. Seperti melipat bumi, mecah badannya, katanya masuk kamar, tahu-tahu di masjid ketemu, jadi imam lagi. Ya. Dulu di Tanah Abang kan ada tuh, seorang kiai, masih hidup, tapi udah pindah, bukan di sono lagi, saya nggak boleh sebut namanya, ntar antum cari dia. Marah di sama saya nanti. Tiduran depan masjid. Datang muridnya yang kritis, dia bilang, Pak Kiai, Pak Haji, ayo masuk. Ya ente duluan. Tuh. Masuklah si murid ini ke dalam. Komatlah si muazin. Yang maju siapa? Yang tidur di depan tadi. Loh kapan dia masuknya? Ini namanya mecah badan. Itu salah satu zuhuril ayat. Inilah yang terjadi pada Sayyidina Ya'qub. Ayatnya ada falamma ra'a burhana rabbih. Kisah Sayyidina Yusuf. Nabi Yusuf di mana? Di Mesir. Ayahnya di mana? Di Yerusalem. Jauh loh itu, yang udah pernah ke sana. Mereka pernah ke Al-Quds? Belum ya? Ke Mesir? Siapa yang udah pernah nih? Musa pernah ke Mesir ya? Oh, selatannya ya. Alhamdulillah Anda pernah ke sana ya. Jauhnya bukan main. Apalagi kalau kita mau ke Yerusalem lewat Sinai. Lewat darat. Ta'ban. Ya. Itu kok bisa Nabi Yakub muncul di hadapan Nabi Yusuf, lalu torabahu, mukulnya pakai tongkat. Sampai Nabi Yusuf kaget. Padahal lagi terkesima. Sisi nafs ya. Dan itu tidak dosa, karena masih dalam sisi khatarat, lintasan-lintasan manusiawi. Ya. Apa yang terjadi? Nabi Yusuf kemudian sadar. Melihat ayahnya muncul di depan. Ayahnya di mana? Yerusalem. Berarti bisa jadi mecah badannya, bisa jadi emang dia datang secepat mungkin. Tayyul ard. Al-masyu alal ma, bisa jalan di atas air. Ya. Wah ini banyak ini. Kalau jalan atas air itu banyak, saya nggak bisa sebutin satu-satu. Ya.
Jalan di atas udara, wah itu udah banyak deh ya. Saya nggak usah sebut. Mulai dari yang waliullah sampai wali syaitan ada. Dan yang terakhir, apa tuh? Muhadasatul Khadir. Jadi bisa berkoneksi dengan Nabi Allah Khidir. Gitu. Nah, ini yang paling inti, yang paling belakang ini. Karena Nabi Khidir itu simbol dari ilmu laduni. Ilmu laduni. Laduni artinya ilmu yang diperoleh tanpa wasithah, tanpa wasilah. Langsung kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang bisa berkoneksi kepada Sayyidina Al-Khidir alaihi salatu wassalam, ruziqa bil ilmi laduni. Dia diberi ilmu laduni, ya. Dan saya sudah sebutkan sebelumnya, al-muallif kitab ini Al-Hakim Tirmizi, kata Al-Attar dalam kitab Tabaqatnya, mulazamah dengan Nabi Khidir 3 tahun setiap ba'da subuh. Ba'da subuh dia duduk, orang nggak ngelihat. Kalau ahli ma'rifat bisa lihat dia, bahwa dia lagi ketemu dengan Nabi, kadang zahir, kadang batin. Kadang hilang, kadang kelihatan. Kayak gitulah, ya. Wallahu ta'ala alam, ya.